Ya, selamat datang kembali di konten Mikey Ball dan selamat malam. Dan gue kali ini akan memberikan review untuk match day yang sudah bergulir minggu kemarin, weekend kemarin. Ya, nah untuk video ini mungkin gue akan upload antara siang apa sore kalau nggak salah. Enggak sih, mungkin antara jam 10 sampai kira-kira jam 2 lah gitu, maksimal jam 3 gitu. Dan gue nggak tahu apakah gue bisa nonton Champions League apa enggak, atau gue bisa bikin review apa enggak. Ya gue akan usahakan lah untuk itu sih gitu. Mungkin kalau misalnya gue kelewatan, mungkin gue akan bikin lah mulai dari perempat finalnya dulu. Perempat final dulu, perempat final langsung maksud gue gitu. Oke, jadi langsung aja gue mau apa ya, nge-review 4 match yang udah berjalan kemarin, dimana salah satunya itu sangat mengecewakan buat gua, yaitu City lawan Spurs. Sumpah, gua harus bilang ya, ini baru pertama kali gua nonton matchnya City dimana mereka mainnya tuh jelek banget, parah, bener-bener jelek. Untuk for the very first time, Pep apa ya, anak asuh dari Pep ini bener-bener mainnya tuh jelek. Gua nggak ngerti what when happen uh, dari mereka gitu, tapi yang jelas dari segi permainan mereka cuma ngoper-ngoper bola tanpa end passing yang bagus kalau gue bilang. Secara garis besar ya, walaupun dari peluang ya mereka ada dapat juga gitu, cuman mostly itu datangnya dari crossing mostly gitu. Dan ya, ini mungkin penyebabnya dua, antara defense line-nya Spurs itu dalam, jadi mereka nggak bisa berkreasi dalam tanda kutip sesuai dengan skema permainannya City yang udah dibangun uh, sejak apa ya, dari udah dibangun lah, yang udah disetel lah gitu. Atau form of uh, dari pemainnya, mereka emang jelek banget bener-bener. De Bruyne gak perform, terus Bernardo Silva juga kelihatannya juga biasa-biasa aja. Dan gue bingung adalah kenapa mereka pasang 4 midfielder gitu, kayak yaitu Rodri, Bernardo Silva, Gundogan sama Phil Foden kalau nggak salah. Nah itu yang benar-benar gue gak habis pikir gitu. Harusnya ya mereka mainnya biasa aja gitu loh, maksudnya gue bener-bener main 4-3-3 aja sesuai dengan skemanya yang udah dimainin dan udah bagus lah gitu loh. Dan yang gue lihat di sini adalah mereka juga kekurangan striker murni yang sebenarnya udah dari lama gitu loh. Karena akibatnya kemana? Ke finishing. Dan finishing itu yang gue nggak lihat dari City gitu. Pas di situasi buntu kayak kemarin gitu. Ya walaupun sebenarnya mereka dapat 2 gol juga sih. Ya ya dari di babak kedua lah gitu, karena ya mereka eh, apa ya, dari segi permainan juga lebih mungkin apa ya, tuntutan untuk harus lebih menekan lagi, dan mereka dapat 2 gol. Tapi ya mungkin si Spursnya lagi hoki banget sih, karena mereka dapat gol di menit akhir gitu. Padahal sebenarnya kalau mau fair sih, harusnya sih seri sih udah fine gitu, udah hasil yang layak lah untuk kedua tim ya. Tapi di sini ya Spurs itu ya kelihatan lebih unggul, karena ya mereka, gue lihat sih, satu itu adalah mereka bisa memanfaatkan keadaan lah gitu, karena kan City main itu bawa possession, dimana di belakangnya pun harus ikut ngebantu lah untuk membangun serangan gitu. Nah mungkin di situ celahnya Spurs untuk bisa dimanfaatin sebagai senjata mereka lah untuk counter. Nah ya kebetulan mereka memang dikasih kesempatan, karena ada kesempatan di situ gitu loh. Dan ya murni gue juga lihat Spurs pun mainnya juga biasa banget, gue bilang gak ada spesial-spesialan, sorry, sama sekali.
Jadi ya bener-bener pertandingan yang buat gue sih nggak apa ya, bener-bener membosankan dan nggak gitu layak lah ditonton gitu. Dan ya yang kedua, aduh sorry ini itu agak apa ya, agak alergi dingin sih sini. Leeds, oke kita bahas yang kedua, Leeds lawan MU. Nah baru kali ini gue liat MU mainnya bagus. Kenapa kak? Ya lawannya gue liat Leeds gitu. Dari segi bertahan pun juga mereka gak bisa sama sekali gitu loh. Mereka emang buta cara bertahan gitu. Kelihatan banget dari gol-gol yang mereka ciptain. Yang apa ya? Yang mereka ciptain, yang MU ciptain tuh memang murni karena pemain belakang Leeds tuh emang nggak ngerti cara bertahan yang baik dan bener itu. Bahkan kalau gue bilang the whole team gitu. Gol pertama dari Maguire itu murni Marcus Llorente itu cuma gerak kayak kepiting doang kiri kanan. Udah gitu doang. Gue gak ngerti gitu kenapa lu cuma gerak kayak gitu doang padahal bola tuh udah di atas apa ya, di atas lu gitu loh, maksudnya gue ya at least lu harus ada intuisi tuh, at least sweep out that ball gitu loh, maksud gue. Ini enggak, cuma gerak doang, cuma murni ngeblockade movementnya si Maguire, gak berhasil, ya udah 1-0. Emang murni emang goblok aja gitu. Gol kedua ya ini murni juga errornya defensive line-nya juga gitu. Dan ya udah gitu harusnya kan. Dan ya kipernya juga sebenarnya gue lihat harusnya at least dia bisa buang lah, bisa tinju gitu. Ini enggak, dia cuma diem. Dan emang kipernya kemarin si Melie itu jelek banget sih mainnya, bener. Melie sama pemain belakangnya Leeds itu jelek banget mainnya. Gak ada koordinasi yang bener sama sekali gitu. Makanya gue gak heran gue apa ya, gue lihat Leeds bisa kebobolan sebanyak itu. Nah di babak kedua, nah gue pikir MU bakal ke seri lagi nih karena dapat dua gol colongan lah gitu gue bilang. Ya apakah MU akan balik lagi kayak kemarin mainnya bener-bener loyo di babak kedua? Enggak ternyata. Nah bergantian pemain di mana Fred masuk itu bener-bener ngubah sih, mungkin jadi apa ya, game changer lah untuk MU karena ya akhirnya mereka bisa dapat 2 gol tambahan gitu dari apa ya, dari MU. Nah dan akhirnya mereka bisa bawa pulang 3 poin gitu. Nah ini untuk gua sih bergantian yang cukup brilian sih, kebetulan brilian kalau gua bilang. Karena ya kadang ganti Fred pun juga kadang nggak berdampak apapun juga gitu loh. Tapi ya murni kalau dari segi permainan secara 90 menit ya mereka, gue lihat ya mereka lebih baik lah gitu loh, ketimbang pertandingan sebelumnya mereka udah jalanin. Terus kita ke Valencia versus Barca. Nah setelah beberapa pertandingan yang mengecewakan, akhirnya Barca bisa kembali nunjukin, nah udah mulai bisa nunjukin lagi permainan terbaiknya mereka gitu. Ya karena ya selain ya memang dibantu Valencia yang berani main terbuka, gue liat udah bener-bener banyak pembenahan lah dari segi permainan gitu, terutama ya bentar ya terutama dari segi apa ya, permainan sih ya, gue liat sorry, aduh ingusan terus nih, aduh ampun deh alerginya. Gimana ya, mereka benar-benar mainnya jauh lebih apa ya, gue bilang luwes tuh apa ya, lebih kayak mereka mungkin lebih dapat kenyamanan lah untuk bermain dengan skema yang Xavi mau gitu. Biasanya bermain opera pendek, main cepet ya, sepertinya mereka mungkin
di pertandingan itu mereka udah dapet lah temponya mereka masing-masing gitu, dan terbukti gol pertama hasil dari counter itu benar-benar bagus banget dari Jordi Alba, kasih umpan ke Auba, dimana emang Auba memang punya speed, dan ya Auba pun bisa manfaatin peluangnya gitu loh. 1-0. Dan ya golnya Frankie De Jong dimana itu jadi gol keduanya Barca. Nah itu adalah gol yang gue pengen lihat sebenarnya dari Barca, karena murni bener-bener skemanya tuh jalan gitu loh, menjalankan skema yang ada dan berhasil jadi gol. Nah itulah Barca yang gue pengen tonton selama ini gitu ya, karena Barca kan memang punya skema permainan kan memang cepet gitu loh, cepet dan taktis lah gitu loh. Nah kenapa itu gak kelihatan sebelum kemarin ya, gue lihat memang udah karena pemainnya banyak yang cedera, dan ya lu lihat lah pemainnya siapa yang gantiin gitu ya gimana lu bisa bermain sesuai dengan skema yang cepat tapi pemain lu gak bisa adaptasi gitu. Nah terus the rest of them, gol ketiga sama gol keempat ya udah gitu, itu udah skema yang udah ngalir aja gitu loh buat gue. Dan golnya Pedri tuh gue bilang kalau nggak kena punggungnya Auba, itu golnya bagus banget, bener-bener itu murni, itu skillnya keasah banget sih untuk shooting sih. Cuman karena kena punggungnya Auba, akhirnya yang di list gol keempatnya Barca itu punya Auba, makanya ya itu cukup disayangkan, tapi udahlah, itu udah 4 gol juga kan gitu. Yang penting Barca menang gitu dengan skema. Dan kalau nggak salah dapat 1 gol doang ya dari Valencia ya, itu bener-bener gue harus bilang itu Mingueza balik lagi sih jadi penyebab sih. Gue bener-bener agak habis pikir loh, ini satu pemain ini gue sorotin terus loh. Mingueza ini di saat semua pemainnya bagus, ini Mingueza ini kayak buat masalah sendiri. Bener-bener positioning dia sebelum gol dari Valencia itu bener-bener jelek banget. Dia bener-bener gak nutup, telat datang, udah akhirnya jadi gol gitu. Gue bener gak habis pikir lah sama Mingueza ini. Ampun bener-bener gitu loh. Dan juga ya dan juga ada keberuntungan juga sih, karena untuk gol keduanya Valencia itu benar-benar di cancel sama VAR karena bolanya udah out duluan. Tapi gue lihat dari Ter Stegen itu satu doang yang gue sorotin, kenapa buangnya harus dengan satu tangan, itu gue gak habis pikir kalau itu truly membahayakan satu tim loh benar-benar. Cuma ya udahlah, untung masih beruntung di cancel, tapi itu sorotan juga sih buat gue bahwa Ter Stegen gak bisa main-main gak bisa kayak dengan arogannya main dengan satu tangan itu tok gitu. This is a big match gitu loh maksudnya gue. Walaupun Valencia agak di papan tengah gitu, cuman ya Valencia cuy gitu loh, mereka bisa ngejutin kapanpun, dimanapun kalau mereka punya momentum gitu. Nah itu aja sih mungkin yang gue bahas dari Barca. Dan ya terakhir Dortmund lawan Gladbach, gimana ya kalau gue bilang ini memang murni karena Gladbachnya bener jelek banget mainnya bener. Sebenarnya mereka Dortmund ini udah unggul 2-0, dan mereka sejauh itu memang mereka mainnya udah oke banget gitu loh untuk bisa menahan gempuran dari Dortmund gitu. Tapi udah menjelang kayak 10 menit terakhir, gue gak tahu kenapa loss of control, dan ya the whole team langsung mainnya jelek mampus gitu sampai 6-0 gitu. Padahal ya gue liat Dortmund tanpa Haaland sebenarnya mereka mainnya biasa banget loh, bener ya, asli murni cuma main karena mereka main kayak cuman ngandelin lebih banyak counter, karena memang mereka punya pemain depan yang cepet gitu kayak Jonya Malen contoh. But ketika nggak ada Haaland, skema tuh kayak berantakan. Nah,
dan untung aja kebetulan clean sheet lagi. Nah clean sheetnya gue nggak tahu sampai kapan mereka dapat. Clean sheetnya sampai kapan mereka bisa mempertahankan tren positif inilah dari segi bertahan gitu. Karena ya tiap kali main di satu match pasti kebobolan ada aja. But ya ini Dortmund kebetulan mainnya hari kemarin memang lagi bagus gitu loh. Nah mungkin itu aja review dari gua. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di Maki Ball berikutnya. Ciao.